Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sesuatu. Apakah sesuatu itu dianggap bid'ah atau tidak, maka harus ada pertimbangannya. Harus ada sesuatu yang menjadi timbangan atau pertimbangan. Bisa ini masuk ke bid'ah, bisa ini masuk ke sunnah, atau justru malah bukan bid'ah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah, maka timbangan yang ketiga adalah itu mizanut tamyizi bisyawahidil ahkam, yaitu timbangan hal yang membedakan bisyawahidil ahkami dengan persaksian bukti-bukti. Wa huwa ya mizan tamyiz, itu tafsiliun terperinci. Yang kasimu yang terbagi ila aqsami syariati, terhadap bagian-bagian syariat asitati yang 6. Akni menginginkan siapa aku? Pertama al-wujuba wajib, wa nadba dan sunnah nadbun, wa tahrima dan haram, wal karohata dan makruh, wa khilafal aula dan perselisihan awal, wal ibahah dan ibahah. Fakuluma, maka setiap sesuatu inhaza yang memihak li aslin terhadap aslinya biwajhi sohihin dengan arah yang soheh, wadihin yang jelas, labudda yang tidak jauh, fihi dari ma, al haqo atas perkara yang hak, bihi dengan ma, wama dan perkara la yang tidak hak, fahuwa maka wama dan perkara la yang tidak hak atau soheh, fahuwa maka ma itu bid'atun bid'ah. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah atau tidak, maka harus pertimbangannya adalah wajib, sunnah atau nadbah, tahrim, makruh dan khilafal aula dan ibahah. Sesuatu itu wajib atau tidak. Kalau enggak wajib berarti sunnah apa enggak, haram apa enggak, makruh apa enggak, khilafal aula enggak, wal ibahah enggak. Nah, kalau memenuhi satu dari 6 ini, maka tidak bisa disebut bid'ah. Jangan dimatiin dulu. Jadi sesuatu yang ada memihak kepada aslinya dengan arah yang soheh, misalnya aslinya sunnah, mendoakan orang yang sudah meninggal itu sunnah, atau yasinan sunnah, maka tahlilan, yasinan, maulidan itu menjadi sunnah karena ada contoh di syariatnya. Ada perintah untuk mendoakan orang atau ahli kita yang sudah meninggal. Maka perintah mendoakan ahli yang sudah meninggal itu disebut sunnah. Maka kalau tidak ada contohnya, haram misalkan, maka perkara itu bid'ah. Makruh misalkan, ya itu bisa disebut bid'ah, bisa juga disebut tidak. Maka bid'ah di sini para ulama mujtahid mutlak tidak memasukkan bid'ah menjadi hukum syariat, karena memang bid'ah itu tidak dibatasi, dan bid'ah atau sesuatu yang baru itu adalah sebuah keniscayaan. Apabila dia tidak melanggar syariat, tidak melanggar usulnya, maka hal itu diperbolehkan. Maka wa ala hadal mizani, dan atas ini mizan jaro berlaku apa kasirun orang banyak, memberlakukan siapa kasirun orang banyak, minal muhakkikina dari orang-orang yang berhak, wa tabaro dan memberi itibar hak kepada bid'ah min haitsul lughati dari sekiranya lughat atau bahasa litaqribi karena mendekat, wallahu a'lam bisawab. Jadi karena ini ada hal yang dijadikan timbangan, itu bid'ah apa tidak. Kalau masuk wajib maka yang menjadi wajib, kalau masuk sunnah maka menjadi sunnah, kalau masuk tahrim maka menjadi haram, kalau masuk makruh maka menjadi makruh, kalau menjadi khilaful aula ya khilaful aula, kalau menjadi mubah ya mubah. Hukumnya itu aja, boleh. Bukan berarti sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi lalu kemudian menjadi bid'ah. Bukan berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kemudian menjadi haram untuk dilakukan di masa sekarang. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau itu baik menurut syariat, ada contoh usulnya, ada contoh sunnahnya, maka itu dianggap tidak
bid'ah. Tidak bisa semua dipukul rata menjadi bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.